Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat? Semoga semua sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan kami yang ada teman-teman yang ada di Mekah saat ini yang monitor IG-nya. Mohon maaf sebelumnya, biasanya kita live jam 1 waktu Mekah dengan narasumber kita, tapi hari ini kebetulan ada beberapa kerjaan yang saya harus kerjakan, dan juga tadi pagi kita juga tadi jam 10 waktu Saudi kita ada sesi dengan teman-teman dari hipnoterapi untuk sharing tentang bagaimana kondisi menghadapi untuk meningkatkan imun tubuh, terutama teman-teman yang terkena positif COVID. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-7 kami berada di Saudi, dan hari ini adalah hari ke-6 kami di karantina. Saya hanya ingin menyampaikan kepada sahabat semua bahwa sampai hari ini kami masih di karantina, dan sampai hari ini kami masih berada di dalam kamar kami masing-masing. Nah, ini kamar saya dari Conrad Hotel Jabal Omar Mekah. Kenapa kondisi ini sampai hari ini masih di kamar? Karena sampai hari ini kita masih belum dapat kepastian dari Kementerian Saudi apakah kapankah kita akan dikeluarkan dari kamar masing-masing dan bisa beribadah ke tanah suci. Jujur teman-teman, karena memang kita umroh perdana dan kita ini adalah istilahnya kalau saya bilang ya umroh percobaan ya, dimana pemerintah Saudi mengevaluasi, di mana pemerintah Saudi juga mengadakan sebuah memantau perkembangannya seperti apa. Tadi malam jemaah yang tanggal 8 sudah tiba. Nggak banyak sih kalau saya nggak salah, cuma 40 atau 50 orang dan satu hotel dengan kita. Dan tadi pagi mereka langsung di swab. Jadi kalau kita kemarin datang langsung ke hotel, terus hari kedua baru kita di swab. Baru hasilnya hari ketiga, baru yang hasilnya negatif boleh berumroh gitu ya. Tapi yang jamaah yang kemarin kemarin datang tadi malam, mereka tiba jam 8, tadi pagi mereka langsung di swab. Nah, ini saya nggak tahu kenapa, mungkin pemerintah Saudi berkaca kepada dua grup sebelumnya, tanggal 1 dan tanggal 3, dan sekarang beliau artinya pemerintah Saudi mengambil keputusan yang berbeda. Tapi intinya apa yang sudah kami alami, tanggal 3 kami arrival, malam kami tiba di hotel, tanggal 4 kami karantina, tanggal 5 kami di swab, kemudian tanggal 6 kami yang hasil swabnya negatif boleh berumroh. Tanggal 6, tanggal 7 kami di karantina, tanggal 8 kami masih di karantina, yang katanya harus setelah 2 hari setelah umroh boleh keluar, dan tanggal 8 tanggal 8 itu kemarin kami juga swab lagi. Jadi sudah 2 kali kami swab selama di Saudi. Nah, selama swab ini biayanya gratis ditanggung pemerintah Saudi. Dan tadi pagi sebenarnya sudah keluar, tadi malam ya sebenarnya sudah keluar hasil swab yang kedua ini, bahwa kami semua grup yang di tanggal 3 itu hasilnya negatif. Nah, sementara untuk di grup yang pertama tanggal 1 swab, mereka yang kedua masih ada yang positif. Nah, tapi kita juga masih belum tahu kenapa kok sampai hari ini belum juga kita dikeluarkan dari kamar dan beribadah. Ini tuh udah kangen banget tuh, coba teman-teman ngeliatin Masjidil Haram dari jendela ini aja setiap hari, setiap saat, setiap waktu sholat gitu. Betul-betul sudah kangen, betul-betul sudah ingin pergi. Terus kita betul-betul nggak bisa ke sana. Jadi kalau teman-teman lihat tuh di bawah ya, gitu kan, itu semua dijaga sama tentara, semua ditutup tuh, liatin kelihatan nggak? Saya nggak tahu itu kelihatan apa nggak. Coba saya zoom dulu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Itu di zoom, saya zoom ya, coba lihat. Jadi betul-betul saya coba zoom lagi ya biar teman-teman bisa lihat. Bentar. Nah, itu coba teman-teman lihat ya. Nah itu yang di jalan tuh tentara tuh. Dan kita nggak bisa lewat sana, jadi harus lewat itu, hanya pintu keluar aja. Jadi kalau ada pintu masuk yang di sana dicek pakai aplikasi. Nah, kita kan nggak punya aplikasi, dan aplikasi itu nggak bisa kita isi karena aplikasi itu hanya untuk kayaknya orang Saudi dulu gitu. Nah, ini juga tuh teman-teman liatin kan ditutup semuanya.
nggak ada celah kita untuk bisa masuk. Dan yang lebih parahnya lagi nih teman-teman, di hotel juga kita nggak boleh keluar. Jadi di pihak hotel sendiri juga sudah jaga gitu loh dari semua pintu gitu loh. Jadi kita nggak bisa keluar dari hotel, baik pintu lobby apalagi ya, pintu lobby, pintu basement, atau pintu manapun yang memungkinkan keluar, mereka tidak akan izinkan kita untuk keluar dan sholat. Jadi kita betul-betul, kalau teman saya bilang, terkurung di sangkar emas gitu kan, iya, kenapa tidak? Karena memang kita dapat hotelnya memang bagus ya, alhamdulillah bintang 5 gitu ya. Kemudian juga dikasih makan juga kan, sehari 3 kali gitu kan, cukup lauknya. Kemudian ya itu artinya minum apa semua cukup, kalau kurang apa tinggal minta. Tapi aduh, apa enaknya hidup di sangkar emas. Kenapa tidak ke Madinah? Ya, kenapa tidak bisa keluar hotel? Karena kita memang belum bisa, jangan ke Madinah, keluar hotel juga belum bisa gitu kan. Nah, kenapa kita nggak bisa keluar hotel? Karena itu juga pertanyaan yang kami tanya gitu loh. Kenapa kok kami belum bisa keluar hotel juga? Padahal kami sudah hari ke-6 di karantina. Sudah 2 kali kita tes swab PCR dan hasilnya juga negatif. Harusnya yang positif aja yang diisolasi, yang negatif diperbolehkan keluar. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sama yang kami tanyakan ke pihak muasasah dan tidak bisa jawab. Nah, sementara pemerintah Indonesia, Pak Konjen, Pak Konsul, mereka juga nggak bisa jawab karena ini kan adalah kewenangannya pemerintah Saudi. Jadi pemerintah Indonesia tidak berhak untuk ikut campur. Jadi nggak bisa kita ngepus, Pak Konsul atau Pak Dubes tolong dong, nggak bisa. Jadi itu adalah kondisi yang terjadi saat ini. Oke, saya mau kasih lihat teman-teman kondisi kamar saya ya, supaya teman-teman punya gambaran seperti apa sih dan gimana sih tempat saya di isolasi ini, agar punya ini gambaran lah ya, seenak-enaknya tempat mungkin ya, tetap aja tidak enak gitu loh dengan kita kondisi terkurung. Sebentar, saya switch dulu kameranya. Nah, ini teman-teman, ini adalah pojok kamar saya, tempat saya sholat. Nah, ini tuh, alhamdulillah sih kamar saya menghadap langsung ke Masjidil Haram. Kemudian ini ya view-nya. Nah, di sini saya bisa langsung lihat jam yang gede itu ya. Nah, di belakang sih masih pembangunan di belakang. Nah, ini kondisi kamar. Alhamdulillah kamarnya enak, kamarnya nyaman, dan nah ini TV yang ada di kamar mandi. Mungkin teman-teman yang udah pernah lihat video saya di video YouTube saya juga udah lihat kondisinya kamar ya. Ini kamar mandi, di sana juga. Nah, jadi ya itulah seenak-enaknya tempat. Ini kamar. Kemudian saya punya satu ruangan lagi yang ini pintu masuk. Ini satu ruangan yang buat saya kerja, buat saya mengerjakan kerjaan. Kebetulan saya masih kerjain tesis saya. Kemudian tempat saya webinar. Kalau teman-teman saya suka lihat saya webinar atau saya ngajar, nah ini tempatnya. Ini kursi tempat saya duduk. Ini, nah itu juga sama menghadap Masjidil Haram. Juga jendelanya, jadi ini jendelanya bisa dibuka. Jadi kalau saya bosan sama AC, ya udah saya buka dan saya dapat fresh air di sini tuh. Jadi udara langsung, maka nggak terlalu panas sih, sekitar 29-30. Jadi sama kayak di Jakarta atau di Bandung, nggak terlalu panas saat ini. Saya tutup ya biar nggak debu. Nah, jadi kalau saya ini nah ada TV besar juga di sini. Nah, ini teman-teman saya baru dapat menu makan hari ini, siang ini. Nih menu makannya, nasi, hati, sambal goreng kentang. Nah, ini sayurnya tuh, saladnya, potongan buah dan agar ya, pemanis. Biasanya agar, atau ini sih biasanya sih buahnya macam-macam diganti. Terus sayurnya selalu begini, salad begini. Terus ya kadang-kadang nggak ada taste-nya sih. Cuma saya ada bawa garam ya, dikit saya bisa kasih garam. Nah, kalau untuk lauknya sendiri, ini nasi sudah pasti. Nah, si hati ini
Kalau nggak hati dia ganti dengan ikan, kalau nggak dia ayam atau daging. Nah itu aja muter si 4 macam itu. Nah sementara sayurnya ini kadang-kadang ini kan sambal goreng kentang, kadang-kadang dikasihnya apa namanya eh sayur kol sama sawi, bukan sawi, wortel gitu kan, atau timun atau apa. Nah alhamdulillah nih hari ini saya kebagian Albaik. Ini yang kedua kali nih kita dibagiin Albaik sama Muasasa, karena ternyata teman-teman kita tuh nggak bisa pesen makanan. Nah ini yang tadi pagi ya, tadi pagi saya kasih dapat jus, terus ini roti sama buah. Jadi itu teman-teman ya, saya tutup dulu menu ininya, makanannya. Nah ini ya TV gitu. Oke, saya balikin lagi. Nah jadi teman-teman sebenarnya kalau makan sih alhamdulillah ya, saya duduk sini aja deh. Kalau makan sih alhamdulillah enak ya, gitulah taste-nya gitu kan. Memang gak seenak di Indonesia, tapi ya not bad lah gitu. Kalau covernya kita dapat makan dengan nutrisi yang cukup gitu kan. Tetapi ya itu tadi balik gitu loh, tujuan kita memang mau beribadah, tapi ya itu kita masih belum jelas posisinya berapa lama lagi di karantina gitu. Dan ini adalah kewenangan pihak otoritas Saudi, artinya pemerintah Indonesia tidak punya hak untuk memaksa atau bertindak atau apapun lah gitu. Jadi banyak teman-teman, ini kenapa sih kok Pak Konjen nggak apa namanya nggak bertindak nih gitu. Atau kenapa nih kok Pak Dubes nggak bertindak? Tapi kan ini adalah kewenangan mereka, dan kita pemerintah Indonesia tidak berhak untuk ikut campur dalam masalah ini, karena ini kan juga udah menyangkut masalah politik gitu kan, juga masalah politik dalam negerinya mereka. Jadi betul-betul kita pemerintah Indonesia nggak bisa apa-apa. Dan saya lihat tapi pihak Konjen RI juga sangat mensupport ya. Mereka datang ke sini, mereka ngobrol. Teman-teman asosiasi dari Ampuri, dari Sapuhi juga mereka sama, mereka juga banyak berkoordinasi, banyak berdiskusi juga dengan pihak konsul. Tapi ya itu tadi, sampai kapan? Jadi sampai hari ini udah jam 2 ya, jam 2:04. Kita belum punya kepastian kapan kita bisa keluar, dan sampai kapan kita di karantina, kapan kita ke Madinah, atau kapan kita bisa ke Masjidil Haram, cuma bisa ngeliatin aja dari kamar. Nah kita berharap nih ya, kita berharap gitu. Hari ini tadi udah di PHP-in loh. Tadi malam, alhamdulillah grup tanggal 3 semua hasil swabnya negatif. Dan mereka bilang insya Allah besok subuh kita sudah bisa ke Masjidil Haram. Kenyataannya nggak bisa. Terus tadi siang kita berharap lagi, zuhur nggak bisa juga. Nah ini nggak tahu nih, saya sih ya, tapi memang sih di awal saya berangkat juga saya tahu bahwa karena ini adalah awal, pasti akan terjadi hal-hal seperti ini. Jadi ya sudah, nikmatin saja. Mau ngapain juga, mau protes, mau ngamuk-ngamuk, mau itu bikin imun tubuh turun kan, nikmatin aja deh, ya sudah gitu loh. Apa yang ada ya kita nikmatin. Mudah-mudahan semua amal ibadah, walaupun dari kamar ini nih cuma menghadap aja ke sana gitu, diterima sama Allah, pahalanya sama dengan beribadah di dalam masjid. Amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman, menurut saya ya, tahan dulu deh, jangan berangkat dulu, tunggu kondisinya betul-betul kondusif. Banyak sekali ya, kita tahu lah, teman-teman yang biasa main di umroh haji kan tahu, pemerintah Saudi itu kan kadang-kadang nggak pernah konsisten kan dengan semua aturannya. Waktu kita berangkat naik pesawat, kita dikasih selembaran kertas yang isinya disclaimer bahwa kita akan mematuhi dan akan dikarantina. Malah saya lihat di disclaimer itu 7 hari, padahal informasi di awal bahwa kita hanya akan dikarantina 3 hari. Kenyataannya sampai hari ini masih belum keluar juga. Grup yang tadi malam tiba, yang tanggal 8 November, katanya cuma 1 hari aja. Kalau sore ini hasil swabnya keluar, mereka akan langsung bisa umroh nanti malam dan bisa langsung bebas ke masjid. Lah, kenapa beda peraturannya gitu kan? Nah ini yang sesuatu yang ya itulah di luar ekspektasi kita. Tapi sebenarnya kita juga udah tahu bahwa itulah pemerintah Saudi. Apalagi hal ini menyangkut nyawa banyak orang, tidak hanya warga Saudi tapi juga jamaah umroh dari seluruh dunia. Nah
Di saat bersamaan tanggal 1 November, jamaah Indonesia yang pertama datang, itu ada juga jamaah dari Pakistan yang datang. Nah, pada saat bersamaan jemaah Pakistan juga sama, di karantina juga. Mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka juga di karantina, mereka juga di PCR. Nah, cuma hasil PCR yang pertama dari jamaah Pakistan, mereka hasilnya semua negatif gitu loh, sehingga dan mereka semua patuh. Nah, yang lucunya nih, ada yang lucu nih teman-teman. Jadi teman-teman yang tanggal 1 November itu kan disuruh karantina. Ternyata mereka tuh nggak patuh gitu loh, nggak patuh artinya disuruh di dalam kamar nggak boleh keluar. Mereka nenangga dong ke kamar yang lain. Mereka bersosialita lah ke kamar-kamar yang lain. Dan itu di-share videonya. Ada yang malah satu kamar itu olahraga bareng, gila nggak? Nah, ini yang membuat pemerintah Saudi jadi ketakutan. Wah, ternyata orang Indonesia tuh nggak patuh ya gitu. Malah ini lagi viral nih di teman-teman. Ada satu orang yang dia bisa nyelusup keluar, dia ke masjid dan dia ke saya lupa deh objek wisatanya apa ke mana gitu ya, ke gua Hirto apalah, saya nggak tahu, tapi itu dia posting di Facebooknya, dia posting video dia masuk ke Masjidil Haram, dia kasih kabar, dia posting fotonya, alhamdulillah bisa qiyamulail. Coba, gila kan? Padahal mungkin itu di awal-awal dia datang dan belum dijaga ketat ya. Tapi saya udah coba, tadi subuh saya coba subuh. Saya bilang saya mau coba. Apa betul kok orang itu bisa keluar gitu. Saya turun dong ke bawah. Saya ke lobi, udah pasti nggak bisa lobi. Kan yang jaga banyak. Akhirnya ada satu pintu juga yang langsung ke Masjidil Haram, namanya di level C1, C1. Saya ke sana dong. Terus dia bilang gitu, no, lah katanya gitu kan. Dia suruh saya balik, gak boleh keluar. Nah, mungkin di awal itu masih belum ketat begitu, jadi sehingga orang itu bisa keluar. Tapi apa yang dia lakukan itu, apa yang dia kerjakan itu betul-betul bikin malu gitu loh. Dia hanya mikirin dirinya pribadi, bisa datang, bisa sholat, sementara yang lain yang patuh mematuhi aturan karantina jadi korban kan sekarang gitu loh. Jadi tampaknya gitu ya udahlah, kalau emang lu berhasil keluar fine, nggak usah disebar-sebarin di FB, dipajang-pajangin, yang dilihat oleh orang seluruh dunia atau seluruh Indonesia dan oleh pemerintahan Saudi, yang akhirnya mereka kan takut gitu loh, dipikir ya semua orang Indonesia nggak patuh, padahal cuma satu orang itu aja gitu. Ya Pak Didik, betul, jadinya live terus ya. Habis kalau nggak live juga saya rasa, dan saya sekamar sendiri, I think I'm gonna be crazy gitu loh kalau saya sendiri nggak ngobrol, nggak curhat, nggak ngajakin teman-teman live di IG. It's gonna be shock for me. Jadi ini salah satu cara saya buat berkomunikasi dengan teman-teman di luaran sana untuk tahu seperti apa kondisinya. Jadi jangankan mau keluar kayak gitu ya. Karena kan di sini dipantau semuanya, dan di sini juga ya itu tadi gitu loh. Jangan berpikir kita jalan itu nggak kelihatan, mereka punya CCTV kan gitu loh. Yang itu yang kita harus pikirin kalau kita ngelakuin sesuatu, ini akibatnya adalah semua jamaah. Ada 300 lebih jamaah hari ini, hampir 400 kok saya nggak salah. Lebih ya, 400 ya Pak Haji. Tidak bertanggung jawab orang itu ya, betul gitu. Nah, untuk kita, apa yang kita lakukan itu kan bukan hanya buat kita gitu loh, tapi ini berimplikasi kepada semua jamaah yang saat ini ada di Mekah, dan berimplikasi terhadap regulasi yang akan diterapkan oleh pemerintah Saudi ke depannya. Loh, kok bisa sih orang-orang Pakistan itu udah bebas? Karena mereka patuh gitu loh. Kok kita enggak? Karena kita enggak patuh gitu. Nah, ini yang mesti jadi concern buat kita, dan saya berharap betul ya tadi saya bilang kita nggak pernah tahu nih berapa lama lagi kita di karantina dan sampai kapan. Bahkan levelnya Mas Haji kemarin kita live bareng, Mas Aji aja yang provider terbesar aja visa di Indonesia aja nggak bisa jawab dia sampai berapa lama, betul nggak Mas Aji? Jadi jujur ya adalah hanya bisa berharap, hanya bisa berdoa ya, sepanjang kamar ini AC-nya masih jalan normal, sejuk gitu ya, sepanjang ada yang ketok makan tiap jam makan, nganterin makanan ya alhamdulillah
saya bisa survive. Jadi ya itulah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bermunajat kepada Allah walaupun di sini dan walaupun dari jauh, dan juga minta doa dari semua sahabat semua. Mudah-mudahan kami bisa dikasih kesempatan untuk beribadah ke Masjidil Haram, salat 5 waktu dan tawaf lagi, karena betul-betul kemarin selama waktu umroh cuma 3 jam doang, 3 jam. Kita masuk jam 7 kalau saya nggak salah, karena tawafnya sepi, itu nggak nyampe setengah jam selesai. Kemudian kita doa, kita sa'i, jam 10 kita udah selesai. Jam 11 selesai, langsung semua harus kembali ke hotel gitu. Nah, tanggal berapa pulangnya? Sampai saat ini juga kita belum tahu pulang tanggal berapa, karena kabarnya si muasasah kepengen kita perpanjang, karena dia ingin kita tetap bisa menikmati sholat 5 waktu di Masjidil Haram, kemudian kita ke Madinah gitu. Tapi ada beberapa teman yang sudah minta pulang hari ini. Ada 20 atau 30 orang udah minta pulang hari ini. Mereka udah nggak kuat lagi, ngapain juga lama-lama di sini gitu kan. Ya mungkin orang juga punya keperluan lain, mungkin juga orang ada hajat yang lain yang juga dia harus tunaikan. Jadi ya itu yang mau pulang, tapi saya nggak tahu ya jadi pulang apa enggak. Cuma tadi lihat di grup WAG aja, yang mau pulang tolong dong ngelis, apa cuma ngelis doang. Karena ya itulah, punten gitu ya bicara sama orang Arab. Jadi gitu. Jadi apa aja kita speechless sama orang-orang gitu. Jadi orang-orang yang tidak mikirin orang banyak, orang-orang yang hanya mikirin egonya. Tapi sebenarnya sih nggak apa-apa ya, kalau emang Anda berhasil keluar, Anda bisa sholat di Masjidil Haram, Anda bisa tawaf atau whatever, tapi nggak usah diposting lah gitu di Facebook yang bikin masalah gitu loh. Nggak apa-apa mau jadi penyusup dan Anda berhasil, fine. Tapi saya nggak berhasil, karena tadi pagi saya coba nggak berhasil. Saya cuma mau pengen buktiin aja apa betul hotel ini dijaga dengan ketat. Iya, yes, dijaga dengan ketat. Jadi nggak bisa. Nah, mungkin dia bisa lolos di hari awal-awal kita datang. Waktu itu mungkin belum dijaga dengan ketat. Tapi sekarang no way, nggak ada jalan kita buat keluar. Dan jangan juga coba-coba. Kita masih patuh aturan mereka untuk kepentingan jemaah umroh di kedepannya, untuk kepentingan bisnis kita loh, teman-teman yang travel. Ini kita bicara juga bisnis kita, udah sekian lama nih kita kita puasa kan. Kalau nggak jelas juga sampai kapan gitu loh. Artinya sebenarnya kalau Pakistan bisa jemaahnya patuh, kita udah bisa dong kirim jemaah juga untuk ke sini gitu kan. Tetapi kalau memang tidak patuh ya seperti itu. Dan jangan juga dicap seluruh orang Indonesia itu tidak patuh hanya gara-gara satu orang yang bikin masalah gitu loh. Nah, jujur saya nggak kenal sama orangnya dan nggak tahu dari jemaah mana atau daerah mana. Tapi apa yang dia lakukan itu betul-betul bikin melukai hati kita nih yang patuh di dalam kamar nggak keluar-keluar. Grup tanggal 1 apa jadi ke Madinah masih belum bisa keluar, sama kayak kita, malah mereka lebih parah. Kenapa? Di pertama mereka yang di tes PCR pertama yang positif COVID ada 3 orang, kemudian di tes PCR yang kedua, kalau kita yang di pertama hanya 2 orang yang positif, di tes yang kedua mereka ada tambahan lagi, saya lupa berapa orang jumlahnya. Nah di kita di tes yang kedua yang udah keluar tadi malam itu semua negatif. Jadi yang pertama belum ke Madinah, belum keluar, yang kedua kita juga sama. Nah nggak tahu nih yang ketiga, katanya tadi pagi mereka sudah PCR, tunggu hasilnya sore ini jam 5. Nanti kalau jam 5 semuanya negatif, nanti malam mereka umroh gitu. Jadi begitu teman-teman, hari ini curhat saya dari Mekah, dari Hotel Conrad, dari Masjidil Haram. Silakan teman-teman yang mau tanya untuk perkembangan gimana. Jadi kapan kita keluar dari karantina belum tahu, kapan kita ke Madinah belum tahu juga, kapan kita pulang belum tahu juga. Jadi ada yang katanya, ayo saya mau pulang duluan, tiketnya mau dirubah. Ya hari ini katanya tanggal 9, katanya pengen pulang bareng sama Habib Rizik ya, satu pesawat gitu. Gak tahu juga itu apa iya apa tidak gitu. Kalau kata orang Palembang tuh, buayo makan cempedak, apa iyo apa tidak gitu kan. Nah gitu ya teman-teman, informasi hari ini tanggal 9 November 2020 dari Mekah, Saudi Arabia. Sampai ketemu besok jam 1 siang waktu Mekah atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji udah terima baiknya, alhamdulillah. Cuma nanti buat nanti buka puasa. Bye.